seorang guru itu bisa mengetahui posisi kontrolnya dan bisa menerapkan budaya positif termasuk budaya restitusi untuk siswa-siswa yang ada di sekolah, Pak. Kiranya bisa meminta bantuan Bapak, apakah kegiatan tersebut boleh dilaksanakan atau tidak? Kapan dilaksanakan? Insya Allah nanti hari Jumat depan, Pak. Jumat depan. Kalau saya begini, kita kan sangat dukung program penggerak. Program penggerak ini kita sangat dukung. Tolong Ibu berkoordinasi dengan guru. Kalau memang kegiatannya Ibu tidak mengganggu mata pelajaran, kalau saya tidak masalah. Silakan digunakan kelas mana saja. Semua yang Ibu butuhkan kita akan. Terima kasih banyak Pak atas dukungannya. Ya, saya akan saja berkoordinasi dengan Bapak terkait kegiatan dan evaluasi. Terima kasih Silakan Pak. ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing kepada Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah. Jadi saya akan menyampaikan diseminasi saya terkait materi budaya positif dan posisi kontrol guru di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, apa sebenarnya yang kita pahami tentang budaya positif? Coba saya mau tahu dulu, di pikiran Bapak Ibu ketika kita bicara tentang budaya positif, apa yang di benak Bapak Ibu? Disiplin. Disiplin, bagus. Apa lagi? Tanggung jawab. Tanggung jawab, apa lagi? Tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik, apa lagi? Etika, sopan santun. Itu harapan Bapak Ibu ya terhadap anak-anak kita. Baik, kita akan lihat apakah kita seperti itu. Baik, disiplin positif yang terkait yang dikatakan oleh Pak Muhammad. Nah, ada nilai-nilai kebajikan universal. Kita akan lihat ya, ilusi dan kenyataan. Oke. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, ada beberapa ilusi yang kita percayai saat ini, yaitu yang pertama, guru bisa mengontrol murid. Betul? Kenyataannya kita tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol murid, Bapak Ibu. Dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu, tidak bisa. Ya, kita tidak bisa memaksa mereka untuk berbuat sesuatu atau memilih untuk murid tersebut bisa memilih untuk tidak melakukannya. Itu hak mereka, ya. Kita tidak bisa kontrol mereka. Itu kenyataannya. Ilusi yang kedua adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saya yakin Bapak itu biasa kalau sama anak-anak ada mengungkapkan kata-kata tentang mengkritik anak-anak ya, atau membuat mereka merasa bersalah. Apakah itu dapat menguatkan karakter? Kenyataannya Bapak Ibu tidak bisa. Karena menguatkan, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Besar-besar nanti dia akan merasa dia adalah orang yang gagal. Ilusi selanjutnya, bahwa semua pengetahuan positif, efektif, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kenyataannya, penguatan positif dan kita membujuk anak-anak, itu adalah bentuk kontrol yang sifatnya sementara, tidak kekal, atau membuat anak tersebut ketergantungan. Ilusi yang terakhir adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita biasa terhadap anak-anak, kita memiliki hak untuk memaksa anak-anak. Bikin ini, buat ini, angkat itu, ini, ya kan? Tetapi kenyataan yang sebenarnya adalah perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan yang tertutup, guru itu gini, saya tidak mau, dia bakal paksa. Guru itu akan begini, akan terjadi seperti itu kan? Mungkin kita banyak dengar ada yang memberi julukan ke gurunya kan? Karena hal-hal tersebut Bapak Ibu, kita harus sadari ya,
Bapak Ibu guru hebat, saya memilih Anda di sini karena saya yakin Anda bisa menjadi agen perubahan untuk SMP 1 masa depan. Ya, karena saya yakin Anda semua adalah orang-orang hebat. Baik, selanjutnya teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Kita lihat perbedaannya. Stimulus respon. Selama ini kita menganggap kebutuhan kita sama, padahal sebenarnya kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, termasuk anak-anak. Mereka punya sudut pandang yang berbeda. Kita mencoba merubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Kenyataannya tidak seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, itu yang biasa kita lakukan. Iya kan? Kita melihat anak-anak melakukan kesalahan, itu kesalahan. Padahal semua perilaku ada tujuannya. Kenapa dia melakukan kesalahan? Nah, orang lain bisa mengontrol saya? No, it's not. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, betul kan? Nah, saya bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang. Pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Kamu mau? Saya bilang mau, men. Kamu harus mau. Nah, itu biasa terjadi pada kita, ya kan? Kita paksa mereka untuk tanpa kita sadari. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Jadi ini yang kita harus pahami. Mari kita buka pikiran kita, Bapak Ibu. Selanjutnya, disiplin. Ya, apa itu disiplin? Disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, betul? Ya, oke. Jika cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, nah itulah yang ingin saya perlihatkan. Bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Tetapi disiplin yang bagaimana? Yang self disiplin, yang tumbuh dari diri sendiri tanpa ada pemaksaan dan melalui motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang ini yang ingin saya perlihatkan kepada Bapak Ibu, bahwa kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Yang bagaimana itu? Motivasi intrinsik yang tadi dari dirinya. Kita kan tidak bisa memaksa, ya. Kita tidak bisa memaksa mereka, kan? Manusia tidak bisa dipaksa. Manusia tidak bisa dikontrol. Kita tidak bisa, hei kamu harus datang tepat waktu, hei kamu harus begini, hei harus buang sampah, hei harus begini. Tidak bisa, Bapak. Kecuali dia mengontrol otaknya sendiri bahwa saya harus buang sampah itu, saya harus datang lebih pagi. Nah, menarik? Menarik, ya? Kita lanjut. Motivasi Bapak Ibu apa sih? Saya tanya. Bapak Ibu datang ke sekolah, Bapak Ibu datang piket tepat waktu. Motivasi Ibu apa? Sebagai seorang pendidik, saat Anda hadir pada suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah? Ada? Ya. Ya. Apakah karena ingin dilihat atau dipuji supaya saya sekolah, saya guru berprestasi, saya akan datang terus? Kemudian apakah Anda ingin menjadi atau Anda ingin betul-betul ingin datang hadir karena ingin belajar? Iya kan? Ya. Ada yang seperti itu, ya? Oke, baik. Saya bersyukur kalau Bapak ada di posisi Bapak. Nah, kenyataannya motivasi dan perilaku manusia, kita manusia, ya, berarti kita dan siswa, anak-anak, ya, kita dan siswa ada 3 motivasi yang perlu kita kenali. Menurut Diane Grossen dalam bukunya Restructuring Control Discipline menyatakan ada 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Anak-anak datang tepat waktu karena takut dihukum. Itu manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu, anak-anak biasa bilang, siapa yang bisa menjawab? Saya kasih permen. Ya kan? Ada, ya? Reward. Kemudian yang ketiga, motivasi seseorang itu karena mereka menginginkan penghargaan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Yang mana kira-kira yang terbaik Bapak Ibu? Tiga. Tiga jelas. Saya mau tanya dulu, kira-kira kalau siswa kita di sekitar kita sekarang ini, menurut Bapak Ibu motivasinya apa? Dengan perilakunya yang Bapak Ibu lihat sekarang ini, apa kira-kira motivasi mereka? Satu dan dua kayaknya. Satu dan dua ya, takut dihukum, ya takut dihukum, kemudian apa? Imbalan penghargaan ya, supaya dia kasih nilai saya bagus, ya toh, supaya saya diakui, gitu kan? Berapa sertifikat? Bagaimana kita merubah motivasi anak-anak menjadi? Tugas kita adalah itu, ya kan? Mari kita motivasi mereka untuk menjadi ini. Datang tanpa harus merasa dihukum. Bagaimana caranya? Kita akan lihat selanjutnya. Ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman. Anak-anak tadi takut hukuman kan? Oke, kita lihat dulu. Saya mau tanya Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu merupakan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Hukuman? Mencatat dalam buku saya tidak terlambat lagi karena dia lambat datang. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Restitusi. Konsekuensi. Kita lihat lagi, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Baik, benar. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, jadi dia coret-coret meja terus dia disuruh menghapus. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Cerdas Bapak Ibu. Lanjut. Murid diminta push up 15 kali karena tidak pakai masker. Hukuman? Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Perhatikan baik-baik ya perbedaannya. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Hukuman konsekuensi. Hukuman. Lanjut. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat dia belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena dia terlambat datang. Konsekuensi. Nah, sekarang apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, hukuman itu apa sih? Hukuman itu apa sih? Ada yang bisa misalnya? Melanggar aturan. Melanggar aturan. Iya. Memberikan jerah peringatan terhadap siswa. Hukuman. Oke, hukuman. Apa yang paling diingat dari hukuman? Yang paling diingat adalah emosi negatif. Ya, karena merasa dipermalukan atau disalahkan, atau keinginan untuk melakukan perlawanan kepada siapapun yang menjatuhkan hukuman. Anak-anak, Bapak Ibu, kalau kita hukum dia, pasti dia akan diingat bukan efek jerah yang ada malah dendam dan benci, emosi negatif. Apakah hukuman itu baik? Tidak. Mari kita alihkan ke konsekuensi atau restitusi. Bapak Ibu, kenapa pelanggaran bisa dibuat oleh anak-anak? Sebenarnya apa masalahnya? Karena ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Ini sudah wajib. Kalau dia tidak penuhi semua ini, pasti dia akan mencari cara untuk memenuhi kepuasannya. Dan itulah di situ dia melakukan pelanggaran. Yang pertama adalah bertahan hidup, survival. Ada banyak pencuri. Untuk apa? Kebutuhan hidup, Bapak Ibu. Pelanggaran dia lakukan hanya untuk bertahan hidup. Anak-anak juga banyak melakukan hal tersebut. Selanjutnya, kasih sayang. Banyak anak-anak ini karena tidak diperhatikan mamanya di rumah. Iya kan? Mungkin Bapak Ibu banyak temukan kasus ya. Karena tidak disayang mamanya, dia cari bikin masalah di situ.
penguasaan, pengakuan, saya bisa. Sistem logik kalau misalnya mereka bikin geng-geng, Ya. saya bisa, ya kan? Apalagi kebutuhan kesenangan, isemen. Kemarin kasusnya si Latifah dengan Anu kan isemen, saya tarik kursinya, cuma kesenangan Bapak Ibu. Hanya untuk iseng anak-anak, memuaskan rasa kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan melakukan pilihan. Saat kita tekan dia, ya saya mau begini. Tekan dia, jangan kamu begini, tidak boleh kamu begini. Tapi dia akan mencari cara bagaimana caranya dibawa diam-diam. Jadi Bapak Ibu, jika kelima kebutuhan dasar manusia ini tidak dipenuhi, atau ada salah satunya yang dia ingin penuhi, pasti dia akan melanggar aturan yang ada. Ya. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apakah itu? Hukuman itu merupakan bentuk sanksi yang tidak terencana. Tiba-tiba langsung, kau bikin anu. Tidak direncanakan, Bapak Ibu. Bersifat satu arah. Satu arah bagaimana? Menguntungkan guru, tidak menguntungkan murid. Ya. Di mana dalam konteks hukuman, siswa hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Tidak ada kesepakatan, Bapak Ibu. Tidak ada kan? Misalnya dia melanggar, misalnya dia lambat datang ke sekolah, konsekuensinya apa? Nah, kita hanya memberikan hukuman. Nah, itulah hukuman tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Selanjutnya, konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Bentuk sanksi yang diberikan pelaku tindakan pelanggar hukum diberikan sebagai akibat langsung dari tindakannya sesuai dengan kesepakatan yang ada sebelumnya. Contoh tadi Bapak Ibu bilang, itu konsekuensi apa? Dia duduk di pinggir lapangan karena dia sudah menjatuhkan temannya. Iya kan? Sudah ada aturan yang kita buat. Kalau ada yang berbuat kamu hukumannya ini gitu. Jadi sudah ada perjanjian seperti itu. Restitusi apa? Proses kolaboratif menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka, dan membantu berpikir tentang orang seperti apa kamu nantinya, mau jadi apa, kemudian bagaimana caranya kau memperlakukan orang. Kira-kira yang mana bagus Bapak Ibu? Restitusi. Adapun demikian konsekuensi masih bisa kita terapkan, tetapi dengan ada kesepakatan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya, sebuah konsekuensi dan restitusi yang tadi kita nyatakan benar. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan keyakinan kelas. Makanya kenapa sekarang kita buat keyakinan kelas? Inilah alasannya Bapak Ibu. Supaya mereka tahu ada perjanjian sebelumnya, ya, ada kesepakatan sebelumnya. Kalau kamu melanggar, kan kita sudah buat, baiknya kamu harus begini, kamu harus begini. Dan keyakinan kelas itu harus pakai bahasa positif, Bapak Ibu ya. Jadi jangan bilang tidak boleh, nah itu salah, ya. Tidak boleh ribut di kelas, salah. Bersikap tenanglah dalam kelas, ya. Jadi kita harus pakai kata-kata positif. Jadi semuanya harus berbau positif. Mengikuti pelajaran dengan tenang, seperti itu. Jadi kita balik bahasa negatifnya, kita balik supaya mereka memahami apa yang terjadi, apa yang harus mereka lakukan. Apa manfaatnya? Menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi di dalam dirinya sendiri. Tadi kan dia harus punya motivasi dalam dirinya sendiri. Implementasi keyakinan kelas latar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih perlu diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan. Jadi kan anak-anak sudah dikasih tahu berkali-kali tetap melanggar. Nah, inilah gunanya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Salah satunya ya untuk melakukan konsekuensi dan restitusi. Lalu apa itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi membantu
memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Baru kejadian beberapa kali. Termasuk anak buahnya Memstani, dia tidak mau mengaku sama Mama Memstani ya. Kemudian penekanannya bukan karena bagaimana perilakunya dia harus menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tapi tujuannya adalah menjadikan dia orang yang menghargai nilai-nilai kebaikan. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol ya, yang teori kontrol tadi yang memiliki motivasi intrinsik. Nah, bagaimana untuk melakukan restitusi Bapak Ibu? Restitusi itu dilakukan, tapi kita harus tahu dulu posisi kita sebagai apa. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Ini yang saya ingin perlihatkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di posisi mana saat ini? Mari kita refleksi bersama Bapak Ibu ya. Saya juga baru refleksi bulan kemarin itu setelah dapat materi ini, saya sadar bahwa saya bukan di kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. 1 sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Untuk mengetahuinya, mari kita nonton videonya ya. Kita lihat seperti apa. Hati-hati dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dari restitusi pada proses perjalanan seorang pendidik adalah pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Ryan Boston dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Pas posisi kontrol guru. Perhatikan Bapak Ibu ya, kita ada di mana? Ini posisi penghukum. Sini kamu. Oh, saya bukan ini saya bukan. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Kayaknya kita pernah buat ya. Iya kamu jadi anak. Dasar semangat. Sering ya? Oke. Sudah berapa kali terlambat? Sering ya Pak? Kamu keliling apa anak kek? 2 kali. Ya? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Ada merasa jawab enggak? Kalau di sini tidak ada begitu. Sekarang keliling lapangan basket Ada, Le. 5 kali saja. Biar kamu. Tidak ada ya? Pergi sekali ke lapangan basket. Tidak ada lagi. Ya, biasa menghadir, menunjuk-nunjuk, ya, membentangkan, berkaca pinggang. Ibu dan bapak Dampaknya, ya, kalau menjadi posisi penghukum yaitu murid bisa mendendam, bahkan menyimpan dendam. ya, menyimpan dendamnya, dan atau yang memberi julukan kepada gurunya, bisa jadi seperti itu. Yang mana terjadi. Nah, ini posisi membuat rasa bersalah. Naren,
sampai di rumah ya. Saya tidak di rumah. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Nah ini. Kamu suka ya kalau bapak itu tegur kepala Sih, absen. Ini kan udah sering Ibu harus apa coba? Ibu harus apa coba? Nah itu. Apa tadi ini? Ini posisi Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur saya kalau sama anak satu bisa bersama jadi itu bonus besar. Nanti kita lihat mana yang baik. Ada konsekuensinya ya Bapak Ibu ya. Cenderung lembut, tenang, tapi kata-katanya menyalahkan. Ya, lembut, tenang, tapi menyalahkan. Merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika mengalami posisi buat rasa Dampaknya, mari kita lihat. akan menganggap dirinya yang Iya. besar dan Dia akan merasa jadi identitasnya gagal. Saya ini tidak berguna. Saya ini begini, saya begini. Sudah bagus balasannya. Berarti bahkan menjadi betul. Sebaiknya segera dihindari, segera dihindari. Apa yang hari itu sampai habisnya? Ini sebagai apa? Posisi sebagai apa? Kita lihat. Kayaknya banyak nih sama. Saya juga salah satunya begini kemarin, tapi saya sudah lupa. Saya sekarang saya lupa. Ya Allah, ternyata. sudah jam berapa ini nak? Kayaknya saya mulai, tapi saya sudah Iya lupa. Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak izin Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat Jadi lagi. kayak teman ya, kayak teman pakai bahasa gaul gitu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta Kalau sama anak murid saya identitas lebih modern. sukses atau berhasil. Sedikit-sedikit. Namun, tidak diingat karena ini Karena masih ada dorongan dasar. Bagus, tapi ada dorongan eksternal. ketergantungan dari murid kepada Iya, orang dia akan tertentu. Di ketergantungan. sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya Dia kepada tidak akan orang mandiri tertentu saja. dan dia tidak akan bisa berpikir untuk dirinya sendiri bagaimana memecahkan masalah. Dia akan bergantung pada guru. Selanjutnya posisi sebagai pemantau. Mungkin kita bisa kira-kira. Kalau pembantu yang berkeliling selalu itu bagaimana? Nampak terus kayaknya dia ini ya. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Sekarang sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau Macam pernah semua saya lakukan. Tulis, ibu merasa waktu itu merasa posisinya sebagai apa? Yang ibu lakukan saat ini. Silakan diisi. Ya, setuju dengan diri sendiri ya, Bapak Ibu ya. Setuju dengan diri sendiri. Posisi apa yang paling sering Bapak Ibu lakukan? Ya, jujur Bapak Ibu tidak apa-apa. Kita tidak memaki, tapi kita yang membuat refleksi diri. Kalau masalah terlambat, tidak ada masalah lain. Kalau masalah terlambat, bagus kayak yang lain. Tapi kalau seperti Saya benar-benar
hukuman ya? Uang hukum. Uang hukum ya, silakan Bapak Ibu. Habis? Ya. Saya suruh lanjutkan bolos saja. Inspeksi. Silakan buat posisi kontrolnya sebagai apa? Boleh lebih dari satu. Boleh silakan. Kalau sudah Bapak Ibu silakan tempel di sini ya, pinggir-pinggir. Silakan tempel di pinggir. Jangan lupa tulis namanya ya. Tidak harus memilih satu Tidak. Boleh 2, boleh 3. Boleh 4. Ya. Boleh silakan. Siapa yang Bapak Ibu? Tulis nama. Yang lain. Tulis nama enggak usah. Ya, boleh tulis. Siapa namanya dulu? Kalau anak-anak TKD Kadang-kadang jadi aku kita jadi pahlawan bertopeng. Oh itu sebenarnya kita sering hukum orang di depan. Tapi Gak bisa dibaca. saya tahu dah, bukan Kalau kita bawa tiket, pernah kita kalau mood lagi bagus sekali kita bisa jadi nenek. Bisa jadi teman. Tapi manajer ada tekniknya. Siapa Nanti namanya? saya akan berikan teknik sebagai manajer. Ya, setelah ini makanya nanti yang terakhir nanti yang kita akan lakukan. Oke. Pokoknya dipentaskan ini kayaknya. Ya, tuntaskan yang semakin penasaran Bapak Ibu. Iya, materinya menarik ya. Baik. Jadi alhamdulillah kita mungkin menyadari diri kita ya. Baik. Bapak Ibu guru hebat. Mari kita lihat bahwa seorang manajer itu harus melakukan segitiga restitusi. Restitusi ada aturannya. Kita namakan sebagai segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. 3 hal ini saja yang perlu kita lakukan Bapak Ibu untuk mengajar anak-anak yang bolos tadi. Mungkin melompat pagar dan sebagainya. Dan saya yakin dan saya sudah mencobanya Bapak Ibu terhadap kurang lebih 5 kasus yang ada. Dan alhamdulillah mereka semua melakukan persis seperti itu, mengakui, mencari permasalahannya sendiri, penyelesaiannya sendiri, dan mereka betul-betul tidak melakukannya lagi. Seperti itu. Jadi itu ya. Nah, seperti apa sih cara melakukannya? Yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ini bagus untuk sekali untuk BK ya. Mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi begini Bapak Ibu, ini contoh kalimatnya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana itu maksudnya menstabilkan identitas? Misalnya dia berbuat kesalahan, kita jangan menghukum dia bahwa dia salah satunya yang berbuat salah. Kita harus stabilkan dia. Maksudnya begini, jangan dia jadi orang tersangka. Kita harus buat dia begini. Bapak, Ibu cuma pernah melakukan kesalahan, bukan cuma kamu. Jadi dia harus ada temannya, gitu. Jadi bahwa dia tidak satu-satunya orang di dunia ini yang melakukan kesalahan. Kita buat seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar, lumrah, tetapi harus dilihat apakah itu berdampak atau tidak. Seperti itu bahasa kira-kira bisa kita keluar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa selesaikan ini bersama ya. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah. Misalnya ada 2 yang terjadi, saya perkelahian atau apa ya. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah deh. Sekarang kita hanya lihat
banyak kata-kata yang bisa kita lakukan. Setelah kita stabilkan identitasnya, Bapak Ibu, tidak perlu lama, mungkin hanya sekitar 30 menit restitusi. Itu pun lama sih. Sebentar saja. Sebentar saja. Validasi tindakan yang salah. Ini hal kedua yang kita lakukan setelah menstabilkan identitas. Bagaimana cara memvalidasi tindakan yang salah? Yaitu semua tindakan manusia kita harus pahami tadi, seperti kita tadi serinya, bahwa baik atau buruk pasti ada maksud dan tujuannya. Anak-anak itu melakukan sesuatu karena apa tadi, Bapak Ibu? Tidak memenuhi kebutuhan kebutuhan dasarnya, yaitu ya di bawah ini mungkin terdengar asing bagi ibu, nada-nada nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya akan munculkan mungkin terdengar asing, tapi percayalah kalau kita gunakan kata-kata itu ampuh sekali, sehingga kemarin itu anak itu mengaku misalnya, ya kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu lakukan hal tersebut. Dia pasti punya alasan kan, kamu kenapa lupa ada alasan, pasti punya alasan. Manusia itu punya alasan melakukan sesuatu, ya. Pasti itu tidak mem dia itu mem tadi saya dulunya telah malas, jadi saya bolos kayak gitu, ya. Atau mungkin di situ dia akan ungkapkan kebutuhannya itu sebenarnya apa yang dia mau penuhi. Apakah hanya karena main-main senang-senang, ataukah dia memang mau mendapat pengakuan. Nanti akan muncul itu 5 kebutuhan dasar itu, nanti kita lihat nanti di sini pada saat kita tanyakan. Padahal kamu bisa melakukan lebih dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu malah bolos tapi masih dalam lingkup sekolah, gitu, ya kan? Nah, kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu sudah melindungi. Misalnya kalau ada anak yang barangnya dihancurkan terus dia berkelahi, nah itu kita bisa angkat ya. Alasannya, kenapa dia melakukan alasan-alasan dia melakukan kesalahan tersebut? Apa sih alasannya? Nah ini validasi tindakan yang salah. Kita harus menunjukkan bahwa kesalahannya ada di mana dan kenapa dia lakukan hal tersebut. Alasan Bapak, alasan dia melakukan. Selanjutnya yang terakhir yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan, seeking the belief, ya. Menanyakan keyakinannya. Seperti tadi si Naren, terakhir dia tanya, apa yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki hal ini? Ya. Kita hubungkan dengan keyakinan kelas tadi. Apa keyakinan kelas kita? Apa peraturan di sekolah, Nak? Ya kan? Nah, kira-kira bagaimana cara kita memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kau lakukan ke depan? Jadi biarkan dia menemukan solusinya sendiri. Jangan kita. Besok kamu harus datang lebih tepat waktu. Jangan. Biarkan dia yang menemukan solusinya. Ya. Besok, pokoknya kamu tidak boleh lagi merokok dan lompat pagar. Sebenarnya kita cek apa sebenarnya masalahnya? Kenapa kamu lakukan? Pasti dia bilang orang tua mungkin merokok semua. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ajak dia untuk mencari solusi. Jadi bukan kita yang tentukan hukuman, bukan kita yang tentukan konsekuensinya. Ajak dia untuk mencari, memecahkan masalahnya sendiri. Dan dia memang harus konsisten. Kita harus tekankan bahwa dia harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan jadi orang yang bisa dipercaya. Itulah 3 restitusi yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Oke, baik. Saya punya studi kasus. Saya mau kita praktek. Jadi berpasangan Bapak Ibu ya. Berpasangan, ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Pak Firhandi pasangan dengan siapa? Ibu Nadia. Ya. Dayat dengan Dayat. Ibu Sari Dewa. Ibu pasangan. Oh Ibu Dewa, oke. Jadi murid Siapa? Dengan Pak Fendi, oke. Ya. Oke, yang pas 4 ya. Nah, Ibu aslinya. Ya. Ibu Nadia dengan? Berarti ini Mem berani dilepas. Ibu dengan siapa? Mem dilepas ini. Boleh dilepas. Salah satu jadi bukan jadi ibu dan jadi ibu ya. Sama juga. Boleh. Ibu murid. Ibu dengan. Oh nanti boleh bergantian ya. Oh
menjadi guru? Apa ini kan? Kasus segitiga distribusi. Ada yang mau coba sudah? Melakukan restitusi? Jadi guru yang restitusi ya? Guru yang restitusi. Siapa yang jadi guru, siapa yang jadi guru? Assalamualaikum Ciko. Makan apa Ciko? Tidak men, tidak makan men. Makan saya men. Yang di bawah tas itu apa nak? Punya apa men? Punyanya teman men. Itu yang di sebelah mulut itu. Tidak men, tadi ada bekas makanan. Tidak men, tadi yang tadi men, yang tadi. Ya, tadi Ciko. Iya ya men. Tadi makan. Tidak sarapan nak. Tidak men. Tidak sarapan saya men. Ciko bawa bekal? Tidak bawa bekal saya men. Tapi beli di Ciko, tadi sebelum Mem meninggalkan kelas untuk mengikuti rapat, ada tidak Mem meninggalkan tugas? Ada Mem? Ada. Tugasnya apa nak? Untuk membersihkan kelas Mem. Oh iya. Tapi Mem dapat Ciko bukan di kelas, tapi Ciko di kantin. Anu Mem, masalahnya perut saya lapar. Saya takut mati nanti kalau tidak makan. Mem juga kadang-kadang begitu nah. Tidak sarapan dari rumah, tiba-tiba rasa lapar, dan Mem juga sama nah. Rasanya mau pingsan kalau belum makan. Tidak apa-apa. Sudah kenyang Ciko. Sudah. Ciko, bukankah kita sudah sepakat kalau kita mau membersihkan kelas? Jadi menurut Ciko itu bagaimana? Menurut saya, saya akan bersihkan itu kelas ketika saya sudah dapat makan dulu sarapan supaya saya bisa semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas yang diberikan dari kelas Jadi Ciko mau ikut membersihkan kelas? Iya, saya akan membersihkan kelas nih. Itu tanggung jawab saya, tugas saya nih. Karena saya mau menyelesaikan, saya makan dulu Mem, karena saya dalam keadaan lapar tidak bisa bekerja. Sudah selesai makan ya? Sudah Mem, sudah selesai. Ada tadi yang Mem lihat diselesaikan dulu. Ini dan makanannya selesaikan dulu. Kalau sudah kenyang, apa yang Ciko mau lakukan? Saya akan membersihkan kelas. Kalau Ciko ikut sama-sama bekerja dengan teman-teman, kira-kira bagaimana rasanya? Senang Mem. Apa yang akan terjadi kalau Ciko sama-sama dengan teman ikut ramai-ramai membersihkan kelas? Senang Mem, yang terjadi kita baku gotong royong Mem. Setelah selesai makan, apa yang Ciko mau lakukan? Ciko melakukan ambil sapu Mem, menyapu dulu Mem, baru ngepel Mem. Di mana tempatnya Ciko menyapu? Di belakang Mem. Di belakang. Ciko udah lihat ada di belakang ada sampah. Ada Mem, ada sampah. Good. Ya, makasih Mem. Terima kasih Ciko. Salim dulu Mem. Menangis, jelaskan nilainya. Jelaskan nilainya, anak dulu. Nilai Ali mampu. Dari ambil juga seperti itu. Jadi apa yang kita ambil perlu ditarik lagi. Kita memiliki keyakinan kelas, bukan? Ada Pak. Keyakinan kelas apa yang bisa kita terapkan? Tidak boleh mengejek teman. Oke. Selain tidak boleh mengejek teman apa lagi? Tidak boleh mengganggu. Oke. Apa yang dilakukan oleh kali tadi sudah melanggar keyakinan kelas, bukan? Iya Pak.
Rafli, tenang saja ya, karena kita semua berkorban karena tidak bawa alat-alat aman. Iya, mencatat. Aku salah satu dari siswa Belajar bersungguh-sungguh. belajar ya. Bersungguh.